Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. Selamat berjumpa kembali teman dan sahabat pecinta sepak bola tanah air dan juga para pecinta tim-tim Liga 1. Tentunya yang kembali bergabung bersama kami di channel Bolaku Bola Kita, di mana saat ini kita berusaha untuk tampil beda. Kalau biasanya mungkin Anda hanya bisa mendengarkan informasi atau berita yang kami sajikan. Namun pada kesempatan kali ini, nah ini luar biasa sekali. Kita ada tamu yang sangat luar biasa. Anda yang merindukan sosok pesepak bola tanah air. Kami berkesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng bersama Mas Tutuk Widodo. Apa kabar Mas Tutuk? Alhamdulillah baik. Iya, lama sekali juga tidak pernah ketemu, kangen juga. Ini pasti bukan hanya saya yang kangen. Tapi para pecinta sepak bola juga kangen nih Mas. Ya, sama sih sebetulnya, saya juga kangen sama teman-teman. Iya. Mungkin yang di sana. Iya. Ini prediksi yang saya kira juga sangat mantap dari pelatih Aji Santoso ya. Jadi kalau pernah disampaikan bahwa musim ini berusaha untuk bisa 3 besar, sehingga Coach Aji pernah menyampaikan bisa finish di 6 besar saja sudah bagus. Nah, ternyata betul ini prediksinya Coach Aji, dan Persebaya memang sekarang parkir atau finish di posisi ke-6. Menurut Mas Tutuk sebagai mantan pemain sepak bola profesional, Ya, jadi saya menilai menurut kompetisi untuk tahun ini Persebaya ini menurut saya sudah bagus. Tapi saya rasa Mas Aji selaku jadi pelatih kepala mungkin sudah juga memprediksi, pun dari segi materi pemain sudah diprediksi secara matang juga. Jadi intinya kalau saya menilai Persebaya luar biasa. Karena di sisi lain kompetisi ini kan padat sekali. Banyak faktor kebentur dengan jadwal dari timnasnya sendiri. Jadi pemain ini sangat terforsir tenaganya ya, dengan jadwal yang mepet-mepet gitu ya. Iya. Jadi begitu. Terus kalau kita melihat formasi Persebaya ini kan di musim ini terutama Coach Aji kan mempersiapkan formasi pemain-pemain muda. Ini menurut Mas Tutuk? Ya, kalau saya nilai Persebaya ini sangat bagus. Dalam arti prioritaskan pemain-pemain muda. Sedangkan di Persebaya sendiri materi pemain mudanya itu sangat mumpuni semua, bagus-bagus kalau saya menilai loh ya. Iya. Tapi nggak lepas juga sekarang pemain di Indonesia, pemain mudanya itu ya bagus-bagus. Bagus-bagus semua. Ya, jadi tinggal kembali lagi ke pemainnya sendiri selaku di tim yang dibela, bisa ngejalanin strategi dari pelatihnya. Nah, sepengalaman Mas Tutuk sebagai pemain sepak bola selama ini, sebenarnya kendala yang terberat itu apa sih sebenarnya dalam tim? Kan bisa jadi antara mungkin kalau sesama pemain lokal ada yang sudah kenal. Mungkin untuk adaptasi dengan pemain baru yang notabene dia adalah pemain asing, itu apakah cukup sulit kira-kira? Ya, sebetulnya kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Jadi kayak pemain paling utama itu mental, apalagi pemain muda. Iya. Ketemu pemain senior, pemain asing, biasanya kan ada rasa kayak minder kayak ya. apa gitu. Itu memang terjadi ya seperti itu? Pasti. Nggak menutup kemungkinan. Terkecuali pemain muda ini sudah punya basic mental sudah bagus. Ya, insya Allah bisa, dalam arti adaptasi secara menyeluruh lah. Iya. Jadi begitu. Terus ada lagi yang menarik sebenarnya dalam pertandingan musim ini kan lebih banyak karena ada sistem bubble ya. Jadi kadang ada penonton, kadang enggak. Sebenarnya memang apakah betul-betul adanya penonton di lapangan itu menjadi spirit yang kuat bagi pemain? Kalau penonton sangat mempengaruhi emang. Jadi untuk motivasi semangat bertanding itu penonton supporter itu sangat dibutuhkan sekali di tim itu. Iya. Dan dari pergulatan kompetisi ini atau kompetisi musim ini, Persebaya sendiri sudah merencanakan di musim yang akan datang ini akan punya target tinggi, yaitu targetnya adalah juara.
Menurut Mas Tutuk, kira-kira desain atau formasi apalagi yang kalau kita mengutip dari banyak yang disampaikan oleh Coach Aji, persiapan sudah 80 hingga 90%. Bahkan ada pemain yang dulu pernah menjadi tim Persebaya kemudian keluar, kemudian sekarang masuk lagi seperti Bruno Moreira ini. Apakah sangat ideal sekali dengan, kan sudah ada ini yang sudah diperpanjang kontrak seperti So Yamamoto, pemain asal Jepang, kemudian Z Valente ini juga diperpanjang hingga 2024. So Yamamoto diperpanjang hingga Z Valente diperpanjang hingga 2025. Sedangkan So Yamamoto diperpanjang hingga 2024 dengan opsi perpanjangan. Nah, kemudian yang masih tanda tanya ini kan Paulo Victor. Paulo Victor padahal kalau kita lihat penampilannya dia sudah mampu membuktikan dengan menyumbangkan 7 gol di musim ini bersama Persebaya. Adanya Bruno Moreira ini, terus kemudian kalau kita berharap Paulo Victor nanti juga tetap berada di Persebaya, ini menurut Mas Tutu dengan kombinasi 4 pemain lokal, pemain asing, kemudian pemain lokal, karena kita berbicaranya kemungkinan Leo Lelis tidak diperpanjang, kemungkinan ya. Iya. Jadi masalah ideal untuk di tim yang tahu itu sebetulnya head coach, pelatih kepala ya. Jadi semua yang tahu itu head coach, karena semua kebutuhan. Iya. Victor itu mau diperpanjang apa enggak, itu nanti kembali ke kebutuhan di Persebayanya sendiri. Tapi ya, yang saya lihat ya, kalau saya menilai Coach Aji Santoso ini adalah pelatih yang menurut saya pribadi ya, memang betul-betul klek jere wong iso titis gitu loh. Oh iya. Titis. Jadi beliau itu luar biasa. Jadi namanya juga pelatih sudah terbaik ya. Jadi punya strategi, punya cara bagaimana mengkombinasikan pemain, ini saya kira memang sangat luar biasa. Ya pastinya kalau menurut saya pelatih Mas Aji Santoso ini kalau saya nilai emang salah satu pemain terbaik juga di Indonesia, juga pelatih terbaik kalau menurut saya. Iya. Jadi untuk kedepannya Persebaya pun insya Allah target bisa terpenuhi. Ya. Dan itu memang sudah disampaikan juga oleh Coach Aji bahwa silih berganti keluar masuk pemain itu hal yang biasa. Sehingga saya lihat persiapan yang disampaikan sudah 80 hingga 90% ini memang sudah tercapai. Sehingga sudah tidak khawatir gitu dengan formasi yang disiapkan, tidak khawatir untuk menuju target juara di tahun depan ini ya. Semua pasti dari segi pemain juga manajemen, pelatih, official, supporter, pengennya sih tim kebanggaannya kan pasti mencapai targetnya kan gitu. Di situ pasti nanti insya Allah kembali lagi ke pemain. Oke, ya kembali lagi bahwa apa yang kita harapkan, saya pribadi terutama sebagai pecinta Persebaya tentu insya Allah samalah dengan Anda pecinta Persebaya, bahwa apa yang ditargetkan oleh Persebaya nanti untuk bisa finish sebagai juara musim depan mudah-mudahan tercapai. Kalau saya pribadi yakin bahwa apa yang ditata oleh Coach Aji ini sangat luar biasa, dan saya yakin itu karena sudah terbukti ini prediksi beliaunya betul sekarang parkir atau finish di urutan ke-6. Ini luar biasa sekali menurut saya. Beliau ini pelatih yang luar biasa menurut saya. Makanya saya pribadi yakin dan tetap percayalah, optimis bahwa otomatis official, manajemen, pemain semua yang terkait dengan Persebaya sudah mempersiapkan itu dengan baik, dan tentunya tidak ada yang ingin mengecewakan pecintanya, kan begitu, pasti begitu. Betul. Nah, sekali lagi tetap kita mari kita dukung dan support tim kebanggaan kita untuk terus berlaga di Liga 1 musim depan. Sementara kayaknya ini dulu Mas Tutuk yang bisa kita obrolkan. Mungkin ya karena ini masih baru, jadi kita agak canggung-canggung gitu loh. Saya sendiri canggung, ini jejer sama sepak bola populer ini, jadi agak grogi juga saya. Kita berharap pada pertemuan berikutnya saya bersama Mas Tutu akan terus bisa hadir ngobrol-ngobrol tentang tim kebanggaan kita, tentang Persebaya, dan juga tentang tim-tim Liga 1 yang nanti akan terus berlaga di kompetisi Liga 1 musim depan. Sementara begitu dulu, jangan sampai lupa terus bersama kita di Bolaku Bola Kita bersama komunitas media online on YouTube atau Game on You. Kita
ada beberapa media yang bergabung di sini, diantaranya adalah kontrastimes.com, kemudian ada pos investigasidaily.id, dan ada teropongindonesianews.com. Kita jumpa lagi di kesempatan yang berbeda di suasana yang mudah-mudahan membahagiakan. Terima kasih. Bravo sepak bola Indonesia. Salam satu nyali. Wani. Wani. Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.